يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, atas nikmat taufik dan kemudahan yang Allah berikan, sehingga dengannya kita bisa kembali hadir dalam masjid ini. Setelah kita melaksanakan salat maghrib, kita duduk sejenak sampai dengan datangnya waktu isya untuk kita mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan dan juga hadis Rasulullah SAW yang disampaikan terkait dengan syarhu kitab tauhid yang akan kita bahas dan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Pada malam ini kita akan mengambil tema bab man haqqaqa tauhida dakhala jannata bighairi hisabin wala adzab. Bab barang siapa yang mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid dalam kehidupannya. Itu makna dari kalimat haqqaqa, ay khallasahu wa saffahu min syawaibi syirki wal bid'ah wal ma'asi. Orang yang senantiasa memurnikan dan membersihkan tauhid dari noda-noda dan kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan dan juga kemaksiatan. Maka orang yang seperti ini dakhala jannata, dia akan masuk surga bighairi hisabin, tanpa hisab. Jadi sudah barang tentu sebagaimana yang telah kami sampaikan di pertemuan yang lalu, kita sudah bahas tentang hadis Ubadah bin Samit terkait dengan 5 keimanan, 5 keyakinan yang wajib untuk kita yakini sebagai seorang mukmin dan mukminah. Di antara 5 dari perkara yang wajib diyakini adalah meyakini tentang adanya surga. Wal jannata haqqun wan nar haqqun, meyakini bahwa surga itu benar adanya dan juga meyakini bahwa neraka itu juga benar adanya. Dan sudah barang tentu surga ini adalah perkara yang diidamkan oleh setiap kita. Setiap kita ingin memasukinya. Setiap kita menginginkan surga itu menjadi terminal akhir dari perjalanan hidup kita. Karena tidak tersembunyi bagi kita bahwa di surga kelaklah seseorang akan mendapatkan kesenangan dan kenikmatan yang hakiki dan abadi. Berbeda dengan kenikmatan dunia. Kita tidak pungkiri dunia ini juga ada kenikmatannya. Dunia ini juga ada kesenangannya.
Dan itu kita rasakan pada beberapa kesempatan, di beberapa momen, di beberapa keadaan kita mendapatkan apa yang namanya kebahagiaan dan kesenangan. Jadi dunia itu ada kesenangannya, dunia itu ada kenikmatannya, dunia itu ada kelezatannya. Namun sebagaimana yang Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kenikmatan dunia kecuali nikmat yang semu, yang tidak ajak, tidak kekal, berganti dia. Berbeda dengan nikmatnya surga, tetap abadi. Tapi nikmat dunia itu berganti. Hari ini kita senang, besok berganti, senangnya menjadi susah. Hari ini kita bahagia, besok sengsara. Hari ini kita tersenyum, besok menangis. Itulah romantika dunia. Dia berganti dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Sementara nikmat akhirat, nikmatnya surga gak seperti itu, kekal dan abadi. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, akan ada suara penyeru yang memberitakan berita gembira kepada penghuni surga. Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, innalakum an tahyau fala tamutu abadan. Sesungguhnya kalian akan tetap hidup di sini dan tidak akan pernah mati. Wa innalakum an tasi'u fala tasqamu abadan. Kalian akan tetap sehat dan tidak akan pernah sakit. Jadi nggak ada kematian di surga, nggak ada sakit di surga. Wa innalakum an tashibu fala tahramu abadan. Kalian akan tetap muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Engkau akan tetap mendapatkan kesenangan dan tidak akan pernah mendapatkan kesusahan sama sekali. Itulah nikmat surga. Hidup terus, gak ada matinya. Sehat terus, gak ada sakitnya. Apalagi muda terus, gak ada tuanya. Nikmat terus, gak ada susahnya. Adakah karakter-karakter ini di dunia? Gak ada. Siapa di antara kita yang hidup terus gak mati? Gak ada. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Gak ada satupun manusia yang kami tetapkan dengan kekekalan setelah kematian wahai Muhammad. Jadi gak ada manusia yang kekal. Siapa di dunia ini yang senang terus gak pernah susah, muda terus gak pernah tua, sehat terus gak pernah sakit? Gak ada. Hatta dia kaya sakit, hatta dia pejabat sakit, hatta dia dikelilingi oleh dokter-dokter spesialis yang senantiasa mengontrol kesehatannya, tetap sakit. Itulah romantika hidup dunia. Berbeda dengan akhirat. Itu dari sisi apa? Keabadian. Kemudian tingkatan nikmatnya pun berbeda. Tingkatan nikmatnya pun berbeda. Ya mungkin kita merasa bahagia di dunia pun berbeda-beda tingkatannya. Taruhlah kita sudah merasakan nikmat ternikmatnya di dunia, nikmat tertinggi di dunia, tapi tetap saja itu jika dibandingkan dengan nikmat akhirat gak akan pernah sebanding, gak akan pernah ada apa-apanya. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Nabi mengatakan, "Mad-dunya minal akhirah." Tidaklah nikmat dunia itu dibandingkan akhirat. Illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi fayanzuru bima yarji'. Kecuali seperti salah seorang di antara kalian yang dia mencelupkan jemarinya di lautan, kemudian dia angkat kembali jemarinya. Fayanzur bima yarji'. Kemudian hendaknya dia memperhatikan dengan apa jemarinya itu kembali. Jadi ketika kita sedang berada di tepi pantai, celupkan satu jemari kita di lautan, kemudian kita angkat kembali,
Dan kita perhatikan, ada apa di jemari kita? Ada air nggak? Kalau kita katakan nggak ada, buktinya tangan kita basah, menunjukkan ada unsur air di tangan kita. Setelah terunjuk ini kita masukkan ke dalam lautan. Unsur airnya ada, tapi kalau ditanya seberapa banyak, ya nggak akan banyak. Setetes pun mungkin nggak ada. Kalau kita peres di tangan kita mungkin nggak ada yang netes. Saking apa? Sedikitnya. Dan itulah gambaran nikmat dunia, itu sekecil sebatas air yang menempel pada jemari. Kita nggak pungkiri nikmat dunia itu ada, tapi kecil, ringan, sedikit. Seperti air yang menempel pada jari yang tadi kita celupkan di lautan. Sementara air yang masih ada di lautan yang luas, di lautan yang lepas, yang tiada batas, itulah gambaran daripada nikmat akhirat. Sebanding nggak air yang ada di jemari kita dibandingkan dengan air yang ada di lautan? Perbandingannya sebesar apa ini? Itulah gambaran daripada nikmat dunia yang baru kita dapatkan ini. Nikmat yang baru menempel pada jemari kita. Sehebat-hebatnya kita merasakan kenikmatan di dunia, itu baru sebatas itu. Sementara nikmat yang hakiki itu nanti di akhirat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Nanti di akhirat setiap orang itu akan disempurnakan balasannya. Maka atas dasar itu wajar kalau Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita untuk menjadikan akhirat itu sebagai prinsip hidup kita. Harus terpatri di benak kita bahwa sejatinya yang kita prioritaskan dalam hidup bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang besarnya, yang luasnya, yang banyaknya seperti air yang ada di lautan. Itu pesan Allah. Dan Allah juga berpesan agar setiap kita memanfaatkan potensi yang Allah berikan untuk ke sana. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya, carilah, manfaatkanlah apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk mengantarmu pada kebahagiaan akhirat. Itu pesan Allah surat Al-Qasas. Ya, Allah berpesan segala potensi diri yang Allah berikan kepada kita, jadikan itu sebagai sarana kita, kendaraan kita, wasilah kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang ada di sana. Manfaatkan potensi yang Allah berikan. Ada nggak potensi diri kita? Ada nggak potensi kelebihan yang Allah berikan pada diri kita? Ada. Apa saja? Ya, kita tentu lebih tahu tentang diri kita. Yang jelas, setiap orang pasti memiliki potensi diri yang berbeda. Ada orang yang Allah berikan padanya potensi berupa harta. Ada orang yang Allah berikan potensi berupa ilmu. Ada orang yang Allah berikan potensi jabatan. Ada orang yang Allah berikan potensi kekuatan fisik. Ada orang yang Allah berikan padanya potensi berupa kecerdasan. Maka dari berbagai macam potensi-potensi diri yang ada pada kita, pemberian Allah pada kita, maka jadikan itu sebagai sarana kita untuk bisa menggapai kehidupan akhirat. Jangan demi untuk bisa mengejar nikmat yang sedikit ini sampai kita mengorbankan untuk tidak lagi merasakan nikmat di akhirat. Nah, kemudian ikhwah fiddin, orang masuk surga itu macam-macam tingkatannya. Yang paling tingginya tentu saja adalah orang masuk ke dalam surga secara langsung, tidak diazab terlebih dahulu, bahkan tidak ada hisab bagi dia. Ini tentu luar biasa ini. Dan setiap kita berupaya untuk menjadi golongan ini. Bagaimana masuk surga tapi dengan cara yang istimewa, langsung, tanpa mampir dulu ke neraka, tanpa diazab dulu di api neraka, bahkan tanpa adanya hisab yang berbelit-belit. Begitu mudahnya langkahnya untuk masuk ke dalam surga, begitu lenggangnya dia menuju surga. Ada sebagian orang yang seperti itu, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Nah, kemudian ada lagi tingkatan yang kedua. Dia masuk surga, tapi setelah melalui adanya hisab. Tapi hisab yang dia dapat adalah hisab yang mudah, ya, yang disebut dengan hisaban yasira. Ya, seandainya kita nggak mendapatkan prioritas pertama masuk surga tanpa hisab, maka minimal ini yang kita upayakan. Gak apa-apa dihisab, tapi hisabnya mudah. Ya. Apa itu hisab yang mudah? Hisab yang mudah itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhlu bi rabbih, yakhlu Allah bi abdil mu'min. Allah menyendiri dengan hamba tersebut. Laisa bainahuma turjuman, tidak ada penterjemah. Dan Allah jaga privasinya. Kemudian setelah Allah menyendiri dengan hamba tersebut, Allah tunjukkan dosa-dosanya. Allah ingatkan dia akan kesalahannya. Allah berkata sama dia, ya Allah mengatakan sama dia, fa'alta dzanba kadza wa ai fulan, apakah engkau mengakui dosamu yang ini? Yuqarriruhu, tentu saja dia gak bisa mengelak, dan dia menetapkan dan mengakui bahwa itu adalah dosanya. Dan Allah tampakkan dosa itu menyendiri, tidak Allah umumkan di tengah keramaian makhluk. Allah menyendiri dengan hamba-Nya. Setelah menyendiri, Allah bongkar dosa-dosanya. Ya. Engkau telah melakukan dosa ini, ditanya sama Allah, yuqarriruhu, dia pun menetapkannya, mengakuinya betul bahwa itu adalah dosanya. Kemudian ditampakkan lagi dosa-dosa yang lain. Atarifu dzanba kadza, apakah engkau mengetahui dosamu yang ini? Maka dia ingat bahwa betul itu adalah dosanya. Dan gak ada istilah lupa itu. Oh saya lupa ya Allah, gak ada jawaban lupa. Ya, karena nanti di akhirat orang itu akan ingat apa saja yang pernah dia lakukan di dunia. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia akan ingat apa yang dia pernah lakukan dulu waktu di dunia. Gak ada jawaban saya lupa, saya nggak tahu, nggak ada ya. Allah akan kembalikan, kuatkan memorinya sehingga dia tahu semua, ingat semua terhadap apa yang pernah dia lakukan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Beda dengan kehidupan dunia. Ya. Dosa yang kita ingat itu nggak seberapa dengan dosa yang kita lupa. Atau dosa yang gak kita ingat itu jauh lebih banyak daripada yang kita ingat. Kalau saat ini kita ditanya, sudah berapa orang yang kita sakiti dengan lisan kita? Gak tahu kita, lupa, gak ingat. Ya. Sudah berapa banyak orang yang kita ambil hartanya tanpa ada alasan yang dibenarkan? Sudah berapa orang yang kita runtuhkan nama baiknya? Seandainya kita ditanya tentang dosa-dosa itu, mungkin kita nggak ingat, atau bahkan kita merasa nggak sama sekali melakukan itu. Begitu banyak dosa-dosa yang kita lupakan. Sekarang kita lupa, tapi nanti di akhirat dia akan ingat. Sekecil apapun dosa itu ditunjukkan, dia akan mengakuinya. Semua dosa A, B, C dibongkar oleh Allah dengan kesendiriannya. Falamma ra'a fi nafsi annahu halak, maka ketika dia sudah merasa bahwa dia akan binasa, kalau seperti ini caranya, kayaknya saya akan binasa, kayaknya saya akan masuk surga, kayaknya saya akan masuk neraka. Kenapa? Dosanya dibongkar oleh Allah. Nggak selamat saya, celaka saya, binasa saya, masuk neraka kayaknya saya. Udah pesimis dia. Kemudian setelah itu dengan mudahnya Allah mengatakan apa? Ya fulan, satartu laka fid dunya wa ghafartu laka al-yaum. Dulu waktu di dunia aku tutup dosamu ini, dan hari ini aku maafkan semua dosamu. Aku ampuni semua dosamu. Itu yang dinamakan dengan
Ya, hisab yang mudah, atau dalam istilah lain dinamakan dengan apa? Al-ard. Ya, dengan istilah al-ard. Nah, dan orang itu baru akan mendapatkan hisab yang mudah kalau bekal pahalanya cukup banyak, sehingga dia menerima catatan itu dengan tangan kanannya. Dengan itu dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Setelah mendapatkan hisab yang mudah, maka dia dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan ayat 7 sampai dengan ayat 9. Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Kalau dia menerima catatan dengan tangan kanan, berarti itu tanda kebaikan. Ya, mereka adalah as-su'ada, orang-orang yang pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Sebab kalau dia nggak bahagia, kalau dia tidak bahagia, tentu dia nggak akan sanggup menerima catatan itu dengan tangan kanannya. Orang yang mengambil dengan tangan kanannya pasti adalah orang-orang yang bahagia. Ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, apa efek yang dia terima? Efek baiknya apa? Dampak baiknya, yuhasabu fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan cara yang mudah, atau dalam istilah lain dinamakan dengan al-ard. Ard itu artinya pemaparan dosa. Allah paparkan dosa-dosanya, Allah ingatkan dosa-dosanya, kemudian Allah mudahkan untuk Allah maafkan dan Allah ampuni. Ya, itu namanya hisab yang mudah. Kalau sudah seperti ini, bayan qalibu ila ahlihi masrura, maka dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, masuk surga. Ya, kembali kepada ahlihi. Ahlihi di sini ada yang mengatakan kaumnya, ada yang mengatakan sahabat-sahabatnya, ada yang mengatakan adalah keluarganya. Ya, walaupun pemahaman secara bahasa yang lebih tepat adalah keluarga. Ini menunjukkan apa? Bahwa nanti para penghuni surga itu akan berkumpul kembali dengan keluarga-keluarganya di dunia. Asalkan mereka semua adalah para penghuni surga. Ya, mereka akan kembali disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, itu cara masuk surga yang kedua. Ya, tetap dihisab tapi hisabnya mudah. Ya, dan minimalnya kita mendapatkan ini. Makanya perlu kiranya kita minta kepada Allah untuk mendapatkan hisab yang mudah, dan ini merupakan satu doa yang paling juga sering dibaca oleh Nabi. Ya, Nabi berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Yang ketiga, masuk surga ya dengan hisab juga, tapi hisab yang rumit, hisab yang detail, yang dalam istilah lain dinamakan dengan al-munaqasyah. Ya. Kalau yang seperti ini nggak akan selamat. Dia akan masuk ke dalam neraka untuk Allah bersihkan dosa-dosanya. Jadi Allah nggak mudahkan dia untuk dimaafkan saat itu. Diberi pelajaran dulu, dibersihkan dulu kotoran-kotoran dosanya di neraka. Baru setelah dianggap bersih, Allah akan pindahkan dia dari neraka menuju surga. Ada sebagian orang yang masuk ke dalam surga dengan cara yang seperti ini, gak langsung, tetapi harus diazab dulu. Kenapa? Karena dia mendapatkan hisab yang rumit, hisab yang detail, yang dinamakan dengan munaqasyah. Orang yang dimunaqasyah oleh Allah pasti diazab, pasti gak selamat. Ya, makanya Nabi mengatakan man nuqishal hisabu faqad udzib. Barang siapa yang hisabnya itu dengan cara munaqasyah, maka dia pasti akan disiksa, pasti dia akan diazab, pasti dia masuk neraka. Aisyah ketika mendengarkan hadis ini, ya beliau mengatakan, ya Rasulullah, alaihissallah
bukankah Allah berjanji berkata di dalam Al-Quran, ya, bahwa orang-orang yang akan mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya, dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Kata Nabi, la ya Aisyah, innama dzalikal arad. Yang kau katakan tadi hisab yang mudah itu arad. Sementara yang dimaksudkan oleh Nabi, man nuqishal hisabu faqad udzib, itu hisab, tapi hisab yang sulit, hisab yang rumit, hisab yang detail. Ya, yang dikatakan oleh para ulama apa? Munaqasyah itu al-istibsalu fil muhasabah wal mutalabatu bil haqir was-saghir wa tarkul musamahah. Al-istibsalu fil muhasabah, Allah detailkan dalam hisabnya, dirinci banget, didetailkan banget. Ya. Wal mutalabatu bil haqir wal kabir, dan Allah menuntut pertanggungjawaban dia terhadap dosa-dosa kecilnya dan dosa-dosa besarnya. Hisabnya itu dirumitkan, didetailkan, kemudian Allah minta pertanggungjawaban atas setiap dosa-dosa yang dia lakukan, baik yang hakir, yang kecil, yang remeh, yang temeh, ataupun yang kabir, dosa-dosa besar. Wa tarkul musamaha awil mu'afa, dan Allah enggak memberikan ampunan terhadap dosa tersebut. Kalau seperti ini bentuk hisabnya, siapa yang bisa selamat? Seandainya Allah menuntut kita untuk setiap kita mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita, al-akhir wal kabir, yang kecilnya, yang besarnya dituntut oleh Allah, bisa lepas nggak kita? Bisa selamat nggak kita? Nggak akan selamat. Maka orang yang mendapatkan hisab seperti ini nggak akan selamat, pasti diazab. Allah berkehendak mensucikan dosanya itu dengan cara diazab, nggak dimaafkan. Beda dengan orang yang pertama, dia juga berdosa, tetapi Allah mudahkan untuk memberikan maaf kepada dia. Tapi orang yang ketiga, Allah nggak maafkan sampai Allah hukum di neraka, dianggap bersih, baru kemudian dipindahkan dari neraka menuju surga. Endingnya dia masuk surga, tapi dengan cara yang rumit. Kenapa yang yang kedua tadi dimaafkan, yang ini nggak dimaafkan? Ya mungkin tingkatan dosanya berbeda. Seandainya mungkin dosanya sama, ya hak Allah untuk memaafkan si fulan dan tidak memaafkan si alan. Dan tentu pemberian maaf kepada si fulan tidak diberikan maaf kepada si alan, sekalipun dosanya itu sama, pasti di balik itu ada hikmah tersendiri. Mungkin dorongannya berbeda, walaupun sama-sama melakukan dosa yang sama, mungkin faktor pendorongnya beda. Maka Allah pun memperlakukan dia berbeda, yang satu dimaafkan, yang satu tidak dimaafkan, sekalipun memiliki dosa yang sama umpamanya. Ya, jadi ada kemungkinan ya golongan yang pertama, golongan yang kedua, kenapa yang satu dimaafkan dengan mendapatkan hisab yang mudah, sementara yang ketiga tidak Allah maafkan? Ada kalanya jenis dosa yang dilakukan oleh orang yang pertama dan yang kedua berbeda dari sisi besar dan kecilnya. Kalau toh sekali lagi dianggap dosanya sama, tapi perlakuannya berbeda, sekali lagi kita serahkan itu pada kebijaksanaan Allah. Ya, Allah punya hikmah tersendiri kenapa memaafkan si fulan, si A, tapi tidak memaafkan si B. Di balik itu pasti ada pertimbangan, pasti ada hikmah. Ya, dan kita serahkan semua urusan itu kepada Allah, sesuai dengan hikmah Allah, sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Kita meyakini bahwa setiap ketetapan Allah itu pasti ada hikmahnya. Setiap ketentuan yang Allah tentukan, ketetapan yang Allah tetapkan, di balik itu pasti ada hikmah. Yang kadang akal kita yang terbatas nggak bisa menjangkau setiap hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan orang yang nanti nih dari masuk neraka kemudian di surga, dipindahkan ke dalam surga. Ya. Ada kalanya mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan derajat terendah di dalam surga. Ya, karena surga itu bertingkat-tingkat, dan tingkatan terendahnya itu adalah orang yang terakhir masuk surga. Siapa mereka? Ya sudah barang tentu mereka yang diazab terlebih dahulu di dalam neraka.
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menarik dan mengangkat atau memindahkan seorang dari api neraka untuk segera dimasukkan ke dalam surga. Allah suruh masuk dia dalam surga. Udkhulul jannah, masuk surga enggak? Ya. Kemudian orang ini mengatakan dakhalan nasu manazilahum wa akhadhatihim. Ya Allah, orang-orang sudah masuk ke dalam surga. Mereka sudah menikmati surga dan sudah mengambil jatah mereka masing-masing. Masih adakah tersisa kenikmatan buat saya? Ya. Kemudian Allah mengatakan atardo an yakuna mitla malikin min mulukin dunia. Wahai fulan, maukah engkau mendapatkan kenikmatan seperti nikmatnya orang yang menjadi raja dari raja-raja dunia? Ya. Sekalipun kau masuk nerakanya terakhir, mendapatkan derajat yang paling rendah, tetapi nikmat yang kau dapatkan seperti nikmatnya engkau menjadi raja dari raja-raja dunia. Ya. Ada nggak orang yang seperti itu? Menjadi atasan dari setiap presiden-presiden yang ada di muka bumi ini. Ya. Kita nggak bisa bayangkan tuh nikmatnya orang kayak gitu. Sekedar kita menjadi orang nomor satu di satu wilayah yang kecil aja, ya, itu kita bisa bayangkan nikmatnya luar biasa. Makanya jangan heran kalau orang berebut jadi orang penguasa, ya, berebut jadi orang nomor satu di kota tertentu, berebut ingin menjadi orang nomor satu di kabupaten tertentu, di wilayah tertentu. Padahal wilayah yang dia kuasai kecil dibandingkan dunia ini. Walau demikian berebut mereka untuk mendapatkannya. Kenapa? Kebayang apa? Nikmatnya dan enaknya. Kemana-mana dilayani, kemana-mana dihormati, kemana-mana dapat fasilitas ini dan itu bayangannya. Maka mereka pun berupaya semaksimal mungkin ingin mendapatkan kekuasaan itu. Kebayang nikmatnya. Padahal wilayah yang dia kuasai kecil. Lantas bagaimana kalau dia menjadi raja dari raja-raja dunia yang ada? Cukup tak sampai di situ? Tidak. Allah mengatakan walaka bimithlin, walaka bimithlin, walaka bimithlin, walaka bimithlin. Engkau akan mendapatkan nikmat yang serupa dengan itu, serupa dengan 4 kali lipat. Kemudian di kalimat yang kelimanya bi asyrati ansalihi, dengan 10 kali lipat dari nikmatnya menjadi raja dari raja-raja dunia. Itu kedudukan terendah, seperti orang yang menjadi raja dari raja-raja dunia, kemudian nikmat itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 15 kali lipat. Itu nikmat ringannya. Cukup sampai di sana? Tidak. Engkau mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwamu. Engkau juga akan melihat apa yang diinginkan oleh pandangan matamu. Jiwamu mau apa? Engkau mau melihat pemandangan seindah apa? Itu Allah wujudkan. Itu plus dari 15 kali lipat dari nikmatnya menjadi raja-raja dunia. Itu paling ringannya, paling rendahnya. Siapa dia? Orang yang masuk surganya belakangan, yang masuk dalam tipe yang ketiga. Nah, kalau kita lihat ikhwah fiddin a'azzanillah wa iyyakum, orang yang masuk surga dari 3 kelompok ini, yang tanpa hisab, tanpa azab, atau dia masuk surga dengan cara hisab yang ringan, atau dia masuk surga setelah Allah mengazabnya terlebih dahulu, kita lihat semua 3 orang ini adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan. Ya. Berdosa, iya berdosa, tapi dosa yang dia lakukan bukan dosa syirik. Seandainya dosa yang dilakukan adalah dosa syirik, ya, dapat dipastikan mereka nggak akan sampai ke surga. Karena surga itu Allah haramkan untuk dimasuki oleh orang yang berbuat kesyirikan, yang kemudian dosa syirik itu dibawa mati dan tidak sempat ditaubati. Jadi orang yang pertama tuh, jadi ketika ditunjukkan oleh Allah, wahai fulan, apakah ata'rifu dzanbaka, apakah engkau mengakui dosamu ini? Yang ditunjukkan oleh Allah itu dosa-dosa selain syirik.
Kalau seandainya itu dosa syirik, nggak mungkin Allah mengatakan ghafartu laka, sekarang aku ampuni dosamu. Enggak. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa 116, ya. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak sudi memberikan ampunan kepada orang yang berbuat syirik kepadanya. Ya. Maka orang yang mendapatkan hisab yang mudah setelah Allah paparkan dosanya, atarifu dan bakada, dapat dipastikan dosa yang ditampakkan oleh Allah itu bukan dosa syirik. Seandainya ada di situ terselip dosa syirik, nggak mungkin Allah mengatakan ghafartu lakal yaum, hari ini aku ampuni dosamu, nggak mungkin. Karena Allah mengatakan nggak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Orang yang ketiga, ya, juga dia masuk ke surga setelah dia dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka dengan sebab dosanya. Dosa yang dilakukan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka juga dapat dipastikan itu bukan dosa syirik, tapi dosa-dosa yang lain selain syirik. Seandainya dosa syirik, pasti orang ini masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya di sana. Nggak mungkin dipindahkan dari neraka ke surga kalau dia melakukan dosa kesyirikan. Karena sekali lagi surga itu nggak akan dimasuki oleh orang yang melakukan kesyirikan. Baik masuknya langsung ataupun mampir dulu ke dalam neraka, enggak. Selama-lamanya surga itu akan bersih dari orang-orang yang membawa dosa syirik di dunia. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 72. Ya, surah Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Jelas sekali ayat ini. Innahu, sesungguhnya, man yusyrik billah, orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah pasti akan haramkan dia masuk ke dalam surga. Allah haramkan surga dimasuki oleh orang yang berbuat syirik. Orang yang mati dengan membawa dosa syirik, Allah haramkan untuk masuk surga. Seandainya Allah menutup ayat sampai di sini, kira-kira dapat dipahami nggak tempat dia di mana? Dapat dipahami. Di mana kira-kira tempatnya? Di neraka. Karena terminal akhir kehidupan akhirat cuma dua, surga atau neraka. Ada orang nggak masuk surga karena Allah haramkan surga dimasuki sama dia. Kira-kira tempatnya di mana? Neraka. Nggak mungkin dia berada di tempat ketiga. Nggak mungkin dia berada di tempat persinggahan lainnya. Nggak ada di surga, berarti di neraka. Itu bisa kita pahami. Tetapi untuk memperkuat pernyataan, Allah tetap sebutkan. Apa kata Allah? Wa ma'wahun nar. Tempat dia adalah neraka. Allah harapkan dia masuk surga dan Allah tempatkan dia ke dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Maksudnya kesyirikan, gak ada yang bisa menolong, gak ada yang bisa memberikan syafaat, gak ada yang bisa memberikan pembelaan. Anaknya mungkin gak tega melihat orang tuanya disiksa, ya, karena disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, ya, ada juga para ulama menafsirkan bahwa di antara bentuk kenikmatan surga, ya, maka Allah di sebagian kesempatan Allah akan tampakkan penghuni surga itu azabnya orang-orang yang sedang diazab di neraka. Ya. Ketika Allah berfirman, alal araiki yanzurun, mereka bersandar, bertelekkan di atas dipan-dipan, yanzurun, sambil melihat dan menyaksikan. Melihat apa? Menyaksikan apa? Gak ada disebut di situ kan? Ya. Ditutup, cuma melihat, habis itu berbicara ayat yang lain. Ya, maka para ulama pun menafsirkan melihat apa? Ya, ada di antara mereka yang mengatakan melihat teman-teman waktu di dunia. Ya.
Dan itu ada hikmah tersendiri, di antaranya adalah mendatangkan kebahagiaan. Sebagaimana itu jika terjadi di dunia akan mendatangkan kebahagiaan, maka seandainya terjadi di akhirat pun juga mendatangkan kebahagiaan dengan kebahagiaan yang tentu berlipat-lipat. Kita menyadari ketika kita dalam keadaan suka, kemudian kita bertemu dengan teman-teman lama kita, apa yang terjadi? Senang kita, bahagia kita, ya bertemu teman-teman lama, apalagi dalam suasana yang menyenangkan. Ya ketemunya di hotel bintang 5 saat umroh umpamanya, luar biasa teman kecil kita umpamanya, senang, ya. Dan ternyata apa yang menjadi kesenangan di dunia Allah adakan. Pokoknya setiap perkara yang mendatangkan kesenangan di dunia Allah akan datangkan di akhirat. Dan sudah barang tentu tingkatan kesenangannya akan berbeda, ya. Ada juga yang mengatakan yang turun melihat kerabat-kerabatnya. Ada juga yang mengatakan yang turun maksudnya adalah apa? Mereka diperlihatkan tentang siksa yang didapat oleh penghuni neraka. Supaya apa? Apa hikmah kenapa Allah memperlihatkan azab neraka kepada penghuni surga? Supaya mereka semakin bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah selamatkan mereka tidak menjadi bagian daripada penghuni neraka. Ya. Kita enak di surga sambil melihat sebagian orang diazab. Kira-kira apa yang terjadi? Semakin membuat kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah aku gak seperti dia, aku gak diazab seperti dia. Mungkin saat itu dia melihat kerabatnya disiksa, orang tuanya disiksa, ya dia gak tega, maka dia pun minta supaya Allah menyelamatkan dia, memberikan pembelaan. Tapi karena bapaknya syirik, ibunya syirik, mati dengan membawa dosa syirik, manfaat enggak syafaatnya seorang anak? Enggak manfaat. Ya, Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in." Tidak manfaat syafaat dari orang yang hendak memberikan syafaat. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir dan juga bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itu makna dari kalimat wa ma lidh-dhalimina min ansar. Bagi orang yang melakukan kesyirikan enggak ada penolong siapapun. Anak-anaknya gak bisa menolong orang tuanya. Seandainya itu adalah seorang anak, bapak ibunya gak bisa menolong anaknya, kerabatnya gak bisa menolongnya. Ya, termasuk juga nasabnya, keturunannya. Ya, dia menyandang nasab-nasab terhormat, tetap gak bisa tertolong. Ya, Abu Thalib kurang apa dia? Ponakannya Nabi. Kemudian juga dari kalangan keluarga terhormat, ya. Ya. Dari keluarga terhormat, tapi tetap gak menyelamatkan dari api neraka. Nah, jadi semuanya itu dari 3 tingkatan itu mereka adalah orang-orang yang tidak bersentuhan dengan dosa-dosa syirik. Nah, ya sekarang kita akan kutip firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bab ini, 2 ayat dan 1 hadis, ya. Nampaknya enggak semua kita bahas, kita hanya 1 ayat saja mungkin. 2 menit lagi. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 120. Ya. Allah berbicara tentang siapa? Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim merupakan potret dari orang yang mewujudkan tauhid. Ya, dan beliau adalah teladan bagi kita. Ya, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya pada diri Nabi Ibrahim terdapat teladan yang baik buat kalian. Apa keteladanan yang bisa kita ambil? Perhatikan ayat ini. Allah berfirman surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Allah menyebutkan tentang 4 sifat Nabi Ibrahim yang patut untuk diteladani. Ya. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ya, umat itu dalam bahasa kita kan sekelompok manusia. Ya, itu makna bagian daripada makna kalimat umat yang ada di dalam bahasa Arab. Ya. Tetapi sejatinya kalimat umat maknanya nggak cuma seperti itu. Ya. Betul makna umat itu kadang memiliki makna sekelompok manusia. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin,
kami utus pada setiap umat, sekelompok manusia di situ maknanya. Tetapi umat dalam ayat ini maknanya bukan itu. Umat dalam ayat ini maknanya adalah apa? Qudwatan, ay imaman wa mualliman lil khair. Karena dalam bahasa Arab ummah itu artinya ar-rajulul muqtada, seseorang yang menjadi panutan, yang patut untuk diikuti dan diteladani. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah sosok yang patut untuk diteladani. Ummah ay ar-rajulul muqtada, orang yang diikuti dan dipanuti. Nah, karena banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Termasuk ya, silakan azan dulu, nanti kita lanjut di sini. Ya, kita lanjutkan sampai dengan menjelang iqamah insyaallah. Ya, kembali kepada surah An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keistimewaan Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah sosok ummah, seseorang yang patut untuk diteladani. Banyak keteladanan yang bisa kita ambil dan kita contoh dari sosok Nabi Ibrahim. Misalnya adalah apa? Qudwatun fittah, teladan dalam masalah ketaatan dan ketundukan terhadap perintah Allah. Sekalipun perintahnya itu maha berat, maha dahsyat, tetap gak banyak protes. Sampai pun ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, anak yang sekian lama dinanti, sedang lucu-lucunya diperintahkan untuk disembelih. Tidak dipungkiri dan tidak dapat kita bayangkan, sungguh itu merupakan sebuah perintah yang sangat besar. Tetapi walau demikian tetap dilakoni sama Nabi Ibrahim. Padahal beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah, yang seandainya beliau minta kepada Allah perintah yang lain, tentu akan dikabulkan. Seandainya Ibrahim mengatakan, ya Allah, perintahkan kepada kami perintah yang lain, selain menyembelih anak, ini kan anak yang telah lama saya nanti. Silakan kau perintahkan kepadaku perintah-perintah yang lain, asal jangan suruh nyembelih anak. Seandainya Nabi Ibrahim mengatakan itu, pasti dikabul sama Allah. Kenapa? Karena beliau adalah Khalil, orang yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat mencintai Allah, yang setiap permintaannya pasti dijawab, pasti dipenuhi. Tapi Nabi Ibrahim tidak memilih opsi itu. Seberat apapun dilakoni, ditaati. Mungkin seandainya perintah itu datang kepada kita, 1000 alasan kita ungkapkan di hadapan Allah. Karena ketaatan kita masih setipis kulit ari, tidak seperti ketebalan iman Nabi Ibrahim. Maka di saat kita merasa perintah Allah berat, bayangkan dengan perintah yang Allah perintahkan kepada sosok Nabi Ibrahim itu jauh lebih maha dahsyat daripada perintah. Kita cuma diperintahkan sholat 5 waktu. Menghabiskan berapa menit, kok masih merasa berat, masih nggak bisa karena sibuk. Masih sibuk apa kita? 24 jam dalam sehari semalam Allah berikan. Diminta 5 waktu, 1 waktu 5 menit, kali 5 25 menit, nggak sebanding dengan 24 jam yang Allah berikan dalam sehari semalam. Masih berat, masih sibuk, masih dengan berbagai macam alasan. Cuman itu kan Allah nggak perintahkan kita untuk menyembelih anak kita. Sekalipun haji berat, jauh, lelah, harus berpisah dengan keluarga, merokok kocek dalam-dalam, seberat-beratnya kewajiban haji, Allah cuma wajibkan berapa kali? Sekali seumur hidup. Itu pun kalau memang kita punya kemampuan. Kalau memang nggak punya, nggak mampu, nggak ada paksaan untuk itu. Jadi nggak ada syariat ini berat. Seandainya kita merasa berat, lihat, tengok kepada teladan kita. Allah berikan perintah yang maha dahsyat, tapi dengan penuh ketundukan, ketaatan itu dilakukan. Seandainya mau merubah perintah, Allah akan mengabulkan Nabi Ibrahim. Jadi pada Ibrahim itu ada qudwah keteladanan. Kemudian adalah qudwah sebagai seorang bapak yang baik. Sebagai seorang bapak yang baik. Banyak doa-doa Nabi Ibrahim yang terkait dengan kebaikan anak.
Ya, jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang tua yang nggak lupa berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan anaknya. Maka kita pun harus seperti Nabi Ibrahim. Dalam setiap doa-doa kita selipkan doa kebaikan untuk anak kita. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Rata-rata doa minta anak soleh itu dari Nabi Ibrahim. Allah mengutip, Allah mengabadikannya dari perkataan Nabi Ibrahim. Kita sering berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Doa siapa itu? Nabi Ibrahim yang pernah minta kepada Allah. Saking bagusnya doa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran supaya terus dibaca, supaya terus diminta oleh para hamba Allah sampai dengan datangnya hari kiamat. Ya. Kita sudah sering berdoa misalkan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang bisa menegakkan sholat. Cuma aku saja? Tidak. Wa min dzurriyyati, dan juga anak-anakku ya Allah. Perhatikan, subhanallah. Ya, enggak egois minta kebaikan cuma buat dia saja. Tapi juga dimintakan kebaikan kepada Allah untuk siapa? Anak-anaknya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, disebutkan untuk anak-anaknya. Jadikan aku sebagai orang yang bisa menegakkan sholat ya Allah. Demikian pula anak-anakku, jadikan juga seperti itu. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Nah, di kesempatan yang lain Nabi Ibrahim juga berdoa apa? Wajnubni wa baniya an na'budah asnam. Itu juga doa untuk dirinya dan anaknya. Wajnubni, ya Allah jauhkan diriku. Wa baniya, dan juga anak-anakku. An na'budah asnam, dari melakukan sesembahan kepada berhala. Jangan sampai kelak di satu saat aku dan anak-anakku menjadi penyembah berhala. Minta supaya diselamatkan tauhidnya. Jangan sampai menjadi penyembah berhala. Untuk siapa? Dia, dirinya, dan juga anak-anaknya. Selalu Nabi Ibrahim itu menyelipkan doa terbaik untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Maka para ulama ketika mengutip doa-doa Nabi Ibrahim, mereka memberikan satu pelajaran penting. Hendaknya para orang tua di saat dia berdoa dan meminta kepada Allah harus menyelipkan doa dan kebaikan itu juga untuk anak-anaknya, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu teladan bagi kita. Maka hasilnya anak-anak Nabi Ibrahim jadi semua, para nabi semuanya. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu berasal dari keturunannya, dari Ismail, kemudian dari Ibrahim. Nabi dari kalangan Arab ataupun Nabi dari kalangan Bani Israel itu berasal dari Nabi Ibrahim. Ya. Dari Nabi Ismail itu dari kalangan Arab, ya, itu dari Ismail. Yang Ismail ibn Ibrahim. Adapun dari kalangan Bani Israel itu rata-rata keturunan siapa? Ishak. Ishak itu juga putra Ibrahim. Makanya beliau disebut sebagai siapa? Abul Anbiya. Abul Anbiya. Apa itu Abul Anbiya? Bapaknya para nabi. Semua nabi-nabi. Ya, dari bangsa Arab, Ismail, Nabi Muhammad SAW berasal dari Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian dari kalangan Bani Israel. Ya. Dari kalangan Bani Israel, ya, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu juga kalau diurut sampai kepada Nabi Ibrahim, ya. Akan sampai dulu kepada Ishak, Ishak sampai kepada Ibrahim. Kenapa semua anaknya jadi nabi semuanya? Ya mungkin disebabkan karena dia adalah sosok ayah yang senantiasa terus memberikan dan mendoakan kebaikan buat anak-anaknya, ya. Jadi ini teladan juga. Makanya pantas kalau Allah mengatakan Inna Ibrahima kana ummatan, ay rajulan muqtada, sosok yang patut untuk diteladani. Yang kedua, qanitan lillah. Ya. Qanitan lillah adalah orang yang patuh dan taat kepada perintah Allah, seperti tadi, ya, patuh dan taat kepada perintah Allah. Hanifa, lurus tauhidnya, tegak, lurus dan kokoh.
Ya, sehingga beliau dikenal sebagai Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang lurus. Di berbagai macam ujian-ujian keimanan dialami oleh Nabi Ibrahim. Demi untuk bisa mempertahankan keimanan, terusir dari kampung halamannya. Demi untuk bisa mempertahankan keimanan, diusir oleh bapaknya. Demi untuk bisa mempertahankan keimanan, harus rela dibakar oleh Raja Namrud ketika itu. Banyak ujian-ujian yang beliau lakukan. Tetapi walau demikian tidak lantas membuat beliau melemah, tapi tetap beliau hanif, lurus. Lurus itu maksudnya adalah al-mail ila tauhid wal bu'd an syirki. Condongnya kepada tauhid dan jauh dari perbuatan syirik. Walam yakum minal musyrikin. Ujian Allah yang keempat, bahwa Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Dan itulah hakikat daripada orang yang mewujudkan tauhid. Ya, harus lurus, condongnya kepada tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Jika ini dia dapatkan, maka dia akan mendapatkan keutamaan seperti bab yang ditulis oleh penulis, man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Nah, ayat yang kedua surah Al-Mu'minun ayat 56. Jadi sekali lagi di bab ini mu'allif menukil 2 ayat dan 1 hadis. Ayatnya pendek-pendek tapi satu hadis ini cukup panjang. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi bab ini kita butuh 2 pertemuan seperti ini. Ya, kita selesaikan ayatnya dulu. Tadi surah An-Nahl ayat 120, sekarang surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang as-sabiqina ilal jannah yang layak untuk bisa mendapatkan surga, bersegera masuk ke dalam surga. Dan Allah sebutkan beberapa karakternya. Di antaranya adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan terhadap Rabb mereka. Ya, dan itulah hakikat daripada haqqaqat tauhid. Mewujudkan tauhid maksudnya tidak melakukan kesyirikan. Ya, tidak melakukan kesyirikan. Ya, sebagai penutup kita ambil beberapa faedah dari 2 ayat ini. Yang pertama, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di ayat ini yaitu surat An-Nahl ayat 120 yang menunjukkan tentang keutamaan dari ayah kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala memujinya sebagai sosok yang patut untuk menjadi teladan. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, dengan bahasa yang sangat jelas. Allah mengatakan pada sosok Nabi Ibrahim itu terdapat keteladanan yang baik buat kalian. Yang kedua, al-iqtida'u bihi fi hadhihi sifatil 'azimah. Hendaknya kita meneladani Nabi Ibrahim dalam sifat-sifat ini, menjadi sosok yang bisa menjadi teladan buat orang. Jadi Ibrahim itu teladan buat kita. Maka kita mencontoh beliau, menjadikan kita adalah orang yang berupaya untuk juga bisa dicontoh dan diteladani oleh orang. Ya, minimal sekali diteladani oleh anak-anak kita. Tentu saja teladan dalam masalah kebaikan. Ya, kemudian menjadi qanitan lillah, berupaya menjadi orang yang senantiasa taat kepada perintah Allah. Ya, tidak banyak mendebat Allah dalam berbagai macam perintah-perintahnya. Kok ada perintah ini sih? Kok ada perintah itu sih? Ya. Kok banyak banget perintahnya, kok banyak banget larangannya. Setiap keputusan Allah, baik larangan ataupun perintah, selalu diperdebatkan. Ya, kenapa kok ini dilarang? Kenapa ini nggak boleh, itu nggak boleh? Ribet amat sih agama ini. Ya, senantiasa dibantah setiap perintah. Itu bukan wataknya Nabi Ibrahim. Nah, dan sejatinya seorang mukmin memiliki sifat kepasrahan, istislam terhadap perintah Allah. Hanifah, lurus dan tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Teladan Nabi Ibrahim pada 4 sisi ini. Kemudian yang ketiga, wujubul ibtiadi anisyirki, wajibnya menjauhi kesyirikan. Jika kita mau mewujudkan tauhid,
maka konsekuensi utamanya adalah kita harus menjauhkan diri dari berbagai macam kesyirikan yang nampaknya ataupun yang tidak nampaknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dapat kami sampaikan. Ya, pertemuan yang berikutnya kita masih membahas bab yang sama, tetapi membahas satu hadis yang cukup panjang, ya, dari Husain bin Abdurrahman insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau memang ada pertanyaan silakan satu saja. Kalau memang ada. Ustaz, kalau ODGJ kan wafat ya, ODGJ orang gangguan jiwa. Liga itu antara surga dan neraka apa udah dabun apa gimana kita? Ya, Nabi SAW bersabda, Rufi al-qalam an salah. Pena catatan itu diangkat dari 3 kelompok manusia. Artinya gak dicatat dosa dan pahala buat 3 kelompok ini. Yang pertama, anis sobiyi hatta yahtali, dari anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil dia nyuri, dia ngambil harta orang, dia apa gitu kan, nggak tertulis dosa, ya, nggak tertulis dosa buat dia. Ketika dia melakukan kebaikan, ya maka yang menyuruh dia melakukan kebaikan itu akan mendapatkan pahala. Ya, jadi pahala itu terkait dengan orang yang mendidiknya, bukan dengan dianya. Ya, bukan dengan dia. Seperti anak kecil diajak umroh, ya nggak tercatat pahala buat anak kecil, tetapi ayahnya yang melakukan pendidikan untuk itu ya yang akan mendapatkan pahalanya, ya, yang akan mendapatkan pahalanya sampai dia dewasa, ya, sampai dia yahtali, ya, mengalami mimpi, ya, menunjukkan masa baliknya, baru akan dicatat pahala dan dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anina ini hatta yastaykir, dari orang yang tidur, ya, sampai dia bangun tersadarkan dari tidurnya. Itu terangkat pena. Jadi misalkan kalau ada orang tidur, kemudian dia ngelendur, ya, pas dia bangun ditampar pipi orang umpamanya, tanpa sengaja dia tidur lagi. Apakah itu sebuah kezaliman? Gak dianggap sebagai sebuah kezaliman, ya. Atau seseorang misalkan kalau dalam kasus santri, ya, dia bangun, habis bangun dia buka lemari temannya, ada roti dia makan umpamanya. Habis gitu tidur lagi dia. Dianggap mencuri enggak? Enggak dianggap mencuri, karena apa yang dilakukan dari di luar kesadarannya. Masih dianggap orang yang tidur, tidak dianggap itu sebagai sebuah dosa buat dia. Dan yang ketiga terkait dengan pertanyaan tadi diajukan apa? Anil majnuni hatta yafiq, ya, dari orang yang hilang akalnya sampai dia sadar. Makanya kegilaannya itu di mana? Apakah sejak awal dia dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia mati? Kalau seperti itu berarti memang nggak ada dosa buat dia. Ya, kalau nggak ada dosa, besar kemungkinan dia surga. Ya, jadi jangan kita hinakan, jangan kita ini kan bahwa orang-orang gila itu ini mungkin saja langkah mereka ke surga itu lebih mudah daripada langkah kita. Kita ini banyak jeratan dosanya. Pandangan mata kita, tangan kita, pendengaran kita banyak bertanggung jawabannya. Sementara mereka sekalipun dia kencing di tengah-tengah kerumunan orang, ya, padahal kalau dilakukan oleh orang yang waras, laknat itu. Ittaqillah ini. Takutlah, waspadalah kalian dari melakukan perkara yang akan mengundang laknat. Alladzi yabulu fi tariqin nasi aw fi zillihim. Orang yang kencing di jalan yang biasa dilalui manusia atau kencing di tempat orang biasa berteduh, terlaknat. Tapi kalau dilakukan oleh orang kencing, terlaknat enggak? Orang gila maksudnya enggak terlaknat. Jadi dosa-dosa dia enggak dianggap oleh Allah. Sementara dosa kita diperhitungkan. Jadi ada kalanya jalan mereka ke surga itu lebih ringan, lebih gampang daripada kita, ya. Mungkin di dunia dia hina, tetapi nanti di akhirat jalan mereka ada kalanya seperti itu. Jadi orang yang gila nggak ditulis catatan apapun buat dia. Kalau itu gilanya dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia mati, besar kemungkinan dia nggak mengandung dosa, tidak menanggung dosanya. Tapi kalau gilanya misalnya sudah umur 30 tahun, maka yang akan dihisab adalah sejak awal balik sampai awal gilanya, ya. Sementara setelah gila sampai kematiannya tidak dihitung apa-apa, baik dosa ataupun pahala. Tinggal nanti dihitung dan ditimbang mana amal baiknya dan mana amal
buruknya. Wallahu ta'ala alam. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.